Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Materi yang saya akan jelaskan yaitu infrastruktur ekonomi digital, strategi perpajakan, dan pengembangan kebijakan keuangan. Baik, yang pertama latar belakang. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, infrastruktur ekonomi digital menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, transformasi digital tidak hanya menjadi tren, tetapi juga kebutuhan mendasar untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi infrastruktur digital sebagai fondasi utama untuk mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk pendidikan, kesehatan, dan industri. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital yang masih ada, terutama di daerah tertinggal. Fenomena ini semakin diperkuat oleh situasi pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi strategi perpajakan dan pengembangan kebijakan keuangan yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi digital ini. Data kuantitatif menunjukkan bahwa valuasi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 360 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor seperti e-commerce, transportasi, dan layanan digital lainnya. Namun tantangan masih ada, terutama dalam hal konektivitas internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sekitar 12.548 desa atau kelurahan belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa atau kelurahan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan infrastruktur digital, termasuk proyek Palaparing yang menghubungkan lebih dari 90 kabupaten atau kota dengan jaringan serat optik sepanjang 12.148 km. Meskipun demikian, kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, sehingga perlu adanya strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur digital. Pentingnya membahas infrastruktur ekonomi digital serta strategi perpajakan dan pengembangan kebijakan keuangan tidak dapat diabaikan. Infrastruktur yang kuat akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan perpajakan yang tepat dapat mendorong investasi dalam sektor teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Dengan memahami hubungan antara infrastruktur digital dan kebijakan perpajakan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur ekonomi digital di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, bagaimana strategi perpajakan yang efektif dapat mendukung investasi dalam infrastruktur ekonomi digital dan mendorong inovasi di sektor teknologi? Dan yang ketiga, apa peran kebijakan keuangan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan infrastruktur digital dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan digital di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya masuk kepada tinjauan pustaka. Yang pertama, infrastruktur ekonomi digital. Infrastruktur ekonomi digital mencakup semua komponen teknologi informasi yang mendukung aktivitas ekonomi di era digital. Menurut Widakdo 2023, infrastruktur ini meliputi jaringan internet, pusat data, dan layanan cloud yang memungkinkan konektivitas dan aksesibilitas bagi pelaku ekonomi. Pembangunan infrastruktur digital di Indonesia menjadi sangat penting, terutama pasca pandemi COVID-19.
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai sektor. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Laporan Ekonomi C 2021 menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar USD pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 49% year on year. Sektor e-commerce menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Google dan Temasek 2021. Hartman 2012 menekankan bahwa ekonomi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas, sehingga investasi dalam infrastruktur digital sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi ini. Yang ketiga, strategi perpajakan dan kebijakan keuangan. Strategi perpajakan yang tepat dapat mendukung investasi dalam infrastruktur digital. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, investasi dalam infrastruktur digital mencapai 75 triliun antara tahun 2019 hingga 2022. Ndubuisi et al. 2021 menyatakan bahwa keberhasilan infrastruktur digital juga bergantung pada dukungan regulasi dan kebijakan fiskal yang mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Yang keempat, pentingnya pengembangan kebijakan digital. Pengembangan kebijakan keuangan dan perpajakan yang terintegrasi dengan infrastruktur ekonomi digital sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. MC Kisney & Company memproyeksikan bahwa ekonomi digital dapat menyumbang 155 miliar USD atau 9,5% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2025. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan infrastruktur digital serta penerapan kebijakan perpajakan yang adil dan efektif. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama, tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur ekonomi digital di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur ekonomi digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan investasi dalam teknologi. Menurut Widakdo 2003, meskipun ada upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur digital, masih terdapat sekitar 12.548 desa yang belum terjangkau jaringan 4G. Kesenjangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena akses yang terbatas terhadap teknologi informasi mengurangi peluang bagi masyarakat di daerah terpencil untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Dengan demikian, tantangan ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan sektor teknologi, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua. Strategi perpajakan yang efektif dapat mendukung investasi dalam infrastruktur ekonomi digital dan mendorong inovasi di sektor teknologi. Strategi perpajakan yang efektif memainkan peran penting dalam mendorong investasi di sektor infrastruktur digital. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa investasi dalam infrastruktur digital mencapai 75 triliun antara tahun 2019 hingga 2022. Ndubuisi et al. 2021 menekankan bahwa kebijakan perpajakan yang mendukung dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi baru. Misalnya, pengurangan pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan teknologi atau infrastruktur dapat mempercepat adopsi inovasi. Dengan demikian, strategi perpajakan yang dirancang dengan baik tidak hanya akan meningkatkan investasi tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital secara keseluruhan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga. Peran kebijakan keuangan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan infrastruktur digital dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan digital di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan keuangan yang tepat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan infrastruktur digital. McKinsey & Company memproyeksikan bahwa ekonomi digital dapat menyumbangkan 155 miliar USD atau 9,5% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, diperlukan kebijakan keuangan yang terintegrasi dan inklusif. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan dana hibah atau pinjaman dengan suku bunga rendah bagi startup teknologi dan perusahaan kecil menengah atau UKM untuk mengembangkan solusi digital. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan keuangan digital dapat meningkatkan aksesibilitas layanan, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Infrastruktur ekonomi digital sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tantangan utama meliputi kesenjangan akses internet dan investasi terbatas. Strategi perpajakan efektif diperlukan untuk mendorong investasi di sektor teknologi, sementara kebijakan keuangan inklusif dapat meningkatkan aksesibilitas layanan digital. Sinergi antara infrastruktur digital, strategi perpajakan, dan kebijakan keuangan akan membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan potensi ekonomi digital. Selanjutnya masuk kepada saran. Yang pertama, penguatan infrastruktur digital. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur internet, terutama di daerah terpencil, untuk mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Yang kedua, inovasi dalam kebijakan perpajakan. Diperlukan pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih inovatif dan fleksibel seperti insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur digital. Yang ketiga, dukungan keuangan untuk startup. Penyediaan dana, hibah, dan akses ke pembiayaan bagi startup dan UKM di sektor teknologi harus ditingkatkan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Yang keempat, kolaborasi multipihak. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan infrastruktur digital dan kebijakan yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.